Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dok, nama saya Lina Octavia, NIM C01171341 dari kelas A. Jadi pada hari ini saya akan melakukan namanya anamnesis dan pemeriksaan fisik dari Clinical Script Lab 6 mengenai pasien dengan keluhan demam. Jadi untuk alat dan bahannya pertama-tama yaitu ada spatel, yang kedua ada tensimeter, yang ketiga itu ada termometer, yang keempat itu ada stetoskop, dan juga tidak lupa untuk hand sanitizer ataupun kita melakukan cuci tangan rutin menggunakan hand scrub. Pagi Pak. Pagi dok. Oke, perkenalkan saya Dr. Rian bertugas pada klinik pada pagi hari ini. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Bapak Hairil. Bapak Hairil, ini umurnya berapa Pak? 35 tahun. 35 tahun. Oke, pekerjaannya apa Pak? Wira swasta. Wira swasta. Oke, Bapak boleh tahu di mana tinggal? Di Petarani. Oke, Petarani. Jadi Pak, mungkin sebelum saya bertanya lebih jauh mengenai kenapa Bapak datang ke sini, mungkin saya akan meminta izin kepada Bapak. Mungkin nanti saya akan menanyakan beberapa hal yang akan bersifat mungkin privasi, tetapi untuk menunjang penilaian diagnosis saya harap Bapak menyetujui untuk saya melakukan beberapa pertanyaan-pertanyaan tersebut. Apakah Bapak bersedia? Bersedia dok. Oke, jadi Pak, kalau boleh tahu Bapak datang pagi hari ini kenapa? Saya rasa demam ini dok. Oke, rasa demam ini berapa lama sudah demamnya? Sekitar 5 hari dok. Oke, ini sudah 5 hari. Nah ini demam 5 hari, kalau boleh tahu ini terus menerus ataukah bagaimana Pak? Ini saya rasa terus menerus, tidak turun-turun. Oh, tidak pernah turun-turun Iya. Tidak turun-turun. Kalau misalkan pagi, sore atau malam itu tetap saja demam terus? Iya, demam. Demam terus, oke. Jadi selanjutnya Pak, kalau pas Bapak rasa demam-demam itu ada kita rasa menggigil juga? Iya, kalau malam hari dok saya selalu menggigil. Oke, menggigil malam. Keringatku banyak juga dok. Oh, berkeringat juga Iya. Oke, selanjutnya Pak, itu pada saat menggigil berarti pada saat Bapak demam di malam harinya saja. Kalau berkeringatnya itu apakah sebelum-sebelumnya, sebelum Bapak demam itu sudah banyak berkeringat, ataukah pada saat demam ini saja yang tiba-tiba mulai banyak keringat? Pada saat demam saja ini dok, malam hari. Oke, malam hari ini saya selanjutnya Pak, ada kita juga rasa kayak susah menelan ataupun kayak batuk begitu? Tidak ada dok, saya rasa dok. Oh, tidak susah Iya. Kalau batuk juga tidak? Tidak dok. Kalau di bagian, kalau biasa sikat gigi Pak, ada kita rasa kayak di gusi tak berdarah kah? Atau Tidak ada. tidak ada darah di gusi. Kalau di hidung? Tidak pernah dok. Oke. Selanjutnya Pak, kalau ada kita rasa juga pusing-pusing kepala tak? Tidak ada dok. Oke. Nah selanjutnya Pak, mungkin saya akan turun ke bagian pencernaannya Bapak. Jadi ini kalau boleh tahu Pak, bagaimana, apakah ada kita rasa sakit di bagian perutnya Bapak? Tidak ada sakit dok. Tidak ada sakit Tapi beberapa hari ini sejak demam saya diare dok. Oke, diare. Terus. Ini sejak 5 hari Iya. setelah demamnya, Iya. ataupun sebelum? Pas setelah demam. Pas setelah demam. Iya dok. Oke, kalau misalkan ada kita rasa mual atau muntah begitu? Tidak ada dok. Tidak. Nah ini kalau buang air kecilnya lancar kah? Iya, cari dok. Oke. Terus selanjutnya Pak, sebelumnya pernah Ki juga rasa demam yang menggigil seperti ini sebelumnya? Sudah pernah dok. Pernah Iya. Pernah juga demam menggigil. Kalau misalkan di keluarga tak kira-kira ada yang begini, yang lagi demam? Tidak ada dok. Kalau di tetangga-tetangga tak? Nggak ada juga dok, tetangga saya. Oke. Kalau boleh tahu Pak, selama misalkan seminggu atau 2 minggu kebelakangan ini, apakah Bapak pernah ke daerah-daerah yang kayak endemik begitu, kayak Papua, daerah-daerah timur sana? Tidak pernah dok. Tidak pernah
berarti di sini Didi saja Di. Iya. Oke. Selanjutnya Pak, kira-kira ada yang ingin ditambahkan? Cukup misalnya gitu. Oke, jadi Pak, sebelumnya saya cross check terlebih dahulu. Misalkan Bapak ada yang kurang, bisa ditambahkan Di. Jadi ini jadi apakah apakah Bapak juga pernah pernah memiliki penyakit seperti hipertensi, misalnya tekanan darah tinggi ataupun diabetes? Tidak aja dok. Oke, tidak ada. Oh ya Pak, tadi kan Bapak bilang pernah rasakan juga demam menggigil sebelumnya. Nah, kita ingat obat apa yang dikasih sama dokter sebelumnya yang waktu kita periksa? Waktu itu saya tidak ingat dok. Pernah dikasih obat tapi saya tidak ingat namanya dok. Oh, lupa Di obatnya. Iya. Hipertensi dan diabetes juga tidak ada Tidak ada. Di. Oke, jadi saya cross check Di. Jadi ini Bapak Heril umur 35 tahun. Jadi Bapak ini orang wira swasta, tempat tinggal di Petarani. Jadi Bapak ini datang ke sini mengalami demam selama 5 hari secara terus-menerus. Lalu dirasakan juga menggigil khususnya di malam hari. Lalu juga berkeringat yang banyak setelah mengalami demam selama 5 hari ini. Terus tidak mengalami batuk ataupun tidak ada namanya pendarahan di hidung ataupun di gusi di rongga mulut, dan juga tidak ada pusing, tidak ada sakit perut. Tetapi Bapak mengatakan bahwa Bapak sudah selama 5 hari ini Bapak sudah mengalami buang air besar yang secara diare. Untuk buang air kecilnya juga lancar, tapi Bapak ternyata sebelumnya pernah mengalami namanya penyakit demam menggigil ini, tetapi Bapak tidak mengetahui ataupun lupa tentang obat yang diberikan. Tidak ada juga keluarga ataupun tetangga sekitarnya sedang mengalami ini. Selanjutnya Pak, kira-kira ada yang tambahkan? Tidak ada. Oke, jadi selanjutnya Pak, mungkin untuk meningkatkan bagaimana saya mendiagnosisnya Bapak supaya lebih bagus, saya mungkin akan melakukan namanya pemeriksaan fisis Pak, di mana saya akan melakukan menyentuh mungkin beberapa bagian tubuhnya Bapak, dan akan saya akan mungkin membuka bajunya Bapak. Sebelumnya apakah Bapak bersedia? Oke. Selagi saya menyiapkan alat dan bahan, Bapak mungkin bisa kembali ke kasur. Oke, terima kasih Pak. Jadi selanjutnya yaitu Pak, saya akan melakukan pemeriksaan fisis, di mana saya akan menekan bagian mungkin beberapa anggota tubuhnya Bapak, mungkin agak terasa tidak menyenangkan, di mana nanti Bapak juga harus membuka bajunya Bapak. Tapi saya akan melakukan dengan sebaik-baiknya. Apakah Bapak bersedia? Oke, sebelumnya saya akan melakukan cuci tangan rutin 6 langkah. Oke, selanjutnya Pak, pertama-tama saya akan memeriksa keadaan umumnya Bapak. Jadi Bapak ini datang ke sini dengan keadaan umum yang baik. Kenapa bisa? Karena Bapak datang ke sini dengan keadaan kesadaran yang 100%, di mana Bapak datang ke sini dengan kemauannya Bapak sendiri, dan juga Bapak ke sini dengan dirinya Bapak sendiri, dan itu kalau di neuropsikiatri dinamakan GCS 15. Selanjutnya Pak, saya akan melakukan beberapa pemeriksaan status gizi, yaitu dengan menggunakan indeks mass scale atau IMT, di mana saya akan melihat berat badannya Bapak dan tinggi badannya Bapak. Selanjutnya yaitu saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vitalnya Bapak, di mana yang pertama-tama saya akan mengambil termometer, di mana saya akan mengukur suhunya Bapak. Terlebih dahulu Pak, saya akan taruh di bagian ketiak atau aksilanya Bapak, dikempit Di. Oke, selanjutnya saya akan mengambil tensimeter dan juga stetoskop, di mana saya akan mulai untuk menghitung tekanan darahnya Bapak, sistol per diastol. KB Pak, KB Di.
selagi saya melakukan penghitungan tekanan darah, kami bisa juga melakukan namanya tes bendungan, di mana di sini dihitung sistol tambah diastol, lalu dibagi 2 dan ditahan selama 5 menit atau dibendung selama 5 menit. Oke, di sini kita bisa melihat apabila setelah 5 menit kita tahan, kita bisa melihat di sini apakah ada tanda-tanda peteki ataupun kemerahan atau bercak-bercak pada tangan Bapak. Oke, setelah itu kita juga bisa melihat menghitung dari nadinya Bapak. Kita menahan menggunakan 2 jari di bagian arteri radialis. Oke, semuanya normal. Pak. Dan suhunya Bapak juga masih normal. Oke, selanjutnya saya akan melihat tanda-tanda dari dehidrasinya Bapak. Jadi tanda-tanda dehidrasi itu sendiri kita bisa dilihat dari matanya Bapak. Tapi Pak, apakah ada cekungan di bagian matanya Bapak atau tidak? Selanjutnya kita bisa juga lihat di bagian kulitnya Bapak untuk melihat turgor kulitnya Bapak. Jadi saya akan mencubit di bagian kulitnya Bapak. Oke, apakah dia akan kembali secara sempurna atau tidak? Apabila dia tidak kembali secara sempurna, berarti turgor kulitnya buruk. Tetapi kalau dia kembali secara sempurna, dia turgor kulitnya dengan baik. Lalu selanjutnya yaitu kita melihat apakah ada tanda-tanda anemi ataupun apakah ada tanda ikterus. Yang pertama-tama saya lihat tabepa saya melihat bagian mata Ata. Pertama-tama saya lihat bagian skleranya Bapak, apakah terjadi ikterus. Lalu saya lihat bagian konjungtivanya Bapak, apakah pucat, apa terjadi anemia atau tidak. Selanjutnya juga saya lihat bagian di bagian rambutnya Bapak juga, apakah bagian rambutnya Bapak kering, atau selanjutnya juga saya lihat di bagian rongga mulutnya Bapak. Tabepa. Oke, saya bisa lihat sini bagian rongga mulutnya Bapak, apakah bibir pecah-pecah atau tidak. Nah, selanjutnya kita juga bisa melihat di bagian rongga dalam mulutnya, itu bagian lidahnya Bapak menggunakan spatel. Nah, kita bisa lihat menggunakan spatel. Tapi Pak, oke, di sini kita bisa melihat apakah lidahnya Bapak itu kotor ataukah lidahnya Bapak itu banyak bintik-bintik putih. Selanjutnya kita bisa lihat bagian bibirnya Bapak apakah kering atau tidak. Nah, selanjutnya kita lihat bagian tanda-tanda dari tifoidnya sendiri, yaitu pertama bagian rambutnya apakah kering atau tidak. Selanjutnya kita lihat bagian bibir atau mulutnya kering atau tidak, dan juga kita bisa lihat di bagian tadi, di bagian lidahnya apakah ada terjadi kotoran atau bintik-bintik putih atau tidak. Selanjutnya kita lihat bagian gag refleksnya. Kita menggunakan spatel lagi. Coba Pak, dibuka lidahnya lagi. Oke, saya akan memasukkan spatel ini ke bagian lidahnya Bapak. Apabila misalkan saat saya melakukan gag refleks tersebut dan dia positif, maka akan terjadi kejang pada Bapaknya. Selanjutnya yaitu lihat efloresensi dari kulit sekitar dari Bapaknya. Jadi pertama-tama kita lihat di bagian kulit-kulitnya Bapak apakah terjadi peteki ataupun ekimosis. Kita lihat. Oke. Selanjutnya kita lihat bagian pemeriksaan selanjutnya, yaitu pemeriksaan toraks. Di mana pemeriksaan toraks ini kita bisa menggunakan inspeksi, palpasi, auskultasi, perkusi, dan juga di sini pertama-tama kita lihat bagian toraks. Kita inspeksi terlebih dahulu toraksnya. Yang pertama-tama yaitu kita lihat, tapi Pak, saya mau lihat dulu bagian dadanya Bapak. Jadi saya lihat bagian dadanya Bapak itu kita lihat tanda-tandanya seperti apakah ada luka, apakah ada bekas massa ataupun tumor, apakah ada bekas jahitan ataupun ada bekas lebam ataupun bekas-bekas yang ataupun ada skin tag di bagian kulitnya Bapak. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan palpasi di bagian rongga toraksnya Bapak. Yang pertama-tama yaitu saya akan menaruh kedua tangannya saya ke bagian dari Bapak. Tapi Pak,
Oke, di sini saya menyuruh Bapak untuk inspeksi. Tapi Pak, inspeksi Ki. Oke, di sini kita bisa melihat kalau pada saat inspeksi apakah tangannya saya itu apakah ada tahanan ataupun ada yang tertinggal atau tidak. Selanjutnya itu kita melakukan auskultasi. Oke, di sini kita bisa melihat apakah ada bunyi rongki pada bagian rongga toraksnya Bapak atau tidak. Oke. Selanjutnya setelah itu kita akan melakukan palpasi, di mana di rongga toraks ini kita bisa melakukan perkusi, yaitu kita melakukan perkusi untuk menentukan batas paru ataupun hepar, dan juga kita bisa menentukan batas paru dan jantung. Kita cari dulu. Kalau ada suara peka, kita bisa pastikan itu berarti di sebelah kanan sebelah hepar. Lalu kita lanjut di sebelah kiri pasien. Oke, selanjutnya kita yang sebelah kiri tadi itu untuk menentukan bagian batas paru dan jantung. Nah, selanjutnya yaitu pemeriksaan abdomen, di mana pemeriksaan abdomen ini juga sama seperti yang tadi toraks, yaitu kita pertama lakukan inspeksi, kita lihat dulu. Tapi Pak, saya mau periksa bagian perutnya. Jadi saya lihat di bagian perutnya Bapak dulu, apakah ada benjolan, ataukah adakah skin tag, ataukah ada bekas luka ataupun bekas jahitan ataupun ada lebam. Nah, selanjutnya itu kita lihat di bagian abdomennya Bapak. Kita bisa lihat juga apakah terjadi asites atau tidak, tetapi kita akan pastikan hal tersebut di pemeriksaan asites. Nah, selanjutnya itu kita bisa lihat, kita bisa melakukan auskultasi pada abdomen, yaitu kita melakukan 4 regio. Tapi Pak, saya akan melihat apakah terjadi bunyi perfusi peristaltik di bagian abdomennya Bapak. Kita lihat apakah ada bunyi peristaltik usus ataupun bising usus. Oke, selanjutnya kita bisa lihat di bagian tapi Pak, habis ini saya akan untuk di pemeriksaan abdomen ini saya akan melakukan palpasinya itu dengan cara untuk mengetahui apakah Bapak kena asites atau tidak. Tapi Pak, Pak bisa miring. Oke. Kembali ya Pak. Oke, selanjutnya itu setelah saya melakukan pemeriksaan asites di bagian rongga abdomen, selanjutnya itu saya akan melakukan pemeriksaan namanya pemeriksaan kelenjar limfe. Tapi Pak bisa berdiri? Ya, berdiri duduk. Oke, di mana pemeriksaan kelenjar parotis ini kita mulai dari depan. Tapi Pak, pertama itu di bagian mental, baru mandibula dan submandibula, lalu kita ke belakang di subaurikular dan di bagian preaurikularnya, lalu kita turun ke bagian jugular dan di bagian klavikula. Oke. Tapi Pak bisa kembali ke posisi tidur. Oke, selanjutnya itu kita akan melakukan pemeriksaan muskuloskeletal, di mana saya akan menilai apakah ada edema di bagian tungkainya Bapak. Jadi pertama-tama, tapi Pak, saya akan tekan bagian dorsum tibianya. Oke, lalu kita tahan dan lepas. Apakah kulitnya kembali dengan posisi semula ataukah dia akan menetap. Di sini kita bisa menilai apakah terjadi edema di bagian tibianya atau tidak. Selanjutnya yaitu kita akan menilai bagian gastronimus, di mana saya akan taruh tangannya Bapak di bagian rongga belakangnya. Jadi tadi Pak bisa saya tadi di bagian rongga belakangnya Bapak apakah terjadi nyeri atau tidak. Oke, selanjutnya yaitu
saya akan melakukan pemeriksaan bimanual di bagian abdomennya Bapak, di mana pemeriksaan bimanual ini untuk mengetahui bagian apakah terjadi pembengkakan atau pembesaran pada spleen atau tidak. Tapi di Pak. Oke. Lalu kita bisa lihat juga pada saat di sebelah kanan kita bisa juga melakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah ada terjadi hipertoni ataupun terjadi namanya hepatomegali. Tapi di Pak, di bagian hepar saya coba. Oke. Jadi Pak, pemeriksaannya sudah selesai, bisa duduk kembali. Oke. Jadi Pak, untuk sementara berdasarkan anamnesis yang tadi kita lakukan dan juga pemeriksaan fisik, saya lihat dari gejala-gejala dari mulutnya Bapak ada seperti kotoran bintik-bintik putih, dan juga bagian rambutnya Bapak ada seperti rambut kering, dan juga bibirnya Bapak kering dan pecah-pecah. Untuk sementara, dugaan sementaranya saya, Bapak terkena namanya demam tifoid, ataupun biasa bahasa awamnya itu orang kena tipes. Nah, di mana ini penyakit ini saya memerlukan lagi namanya pemeriksaan lab, yaitu pemeriksaan darah, di mana mungkin akan memerlukan biaya lagi Pak, karena akan dilakukan pemeriksaan laboratorium. Apakah Bapak bersedia? Ya, terima kasih Pak, karena pemeriksaan lab ini akan menunjang diagnosis saya untuk memastikan lebih tepat diagnosis saya untuk sementara ini. Jadi Pak, terima kasih atas kerjasamanya. Jadi nanti saya berikan surat rekomendasi ke laboratorium untuk pemeriksaan labnya. Terima kasih Pak. Jadi setelah saya melakukan pemeriksaan fisik, saya akan melakukan cuci tangan rutin dan juga membereskan alat-alat. Itu setelah saya cuci tangan rutin 6 langkah dan selesai. Jadi terima kasih atas kerjasamanya Pak. Jadi semoga sehat terus dan juga jaga kesehatan.